Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar. Materinya yaitu jurnal umum. Nah, sebelumnya Ananda jangan lupa ya untuk mensubscribe channel Ibu supaya channel ini mampu berkembang serta bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, untuk memahami jurnal umum ini diharapkan nanti ketika Ibu menjelaskan videonya, Ananda juga melakukan praktek membuat jurnal umumnya di buku yang Ananda punya. Langsung saja. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari jurnal umum. Bisa Ananda lihat bahwa jurnal umum ini merupakan jurnal yang digunakan sebagai tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi fungsi utama dari jurnal umum ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ataupun aktivitas perusahaan. Sini fungsinya ada 5. Ada fungsi historis, yaitu untuk mengingat transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Ini digunakan untuk mencatat semua peristiwa yang terjadi di perusahaan. Ada fungsi analisis, untuk menganalisis segala transaksi yang terjadi. Dan ada fungsi instruksi sebagai perintah dari atasan. Dan fungsi informatif, yaitu memberikan informasi yang akurat. Sebelum Ananda menguasai jurnal umum, anak ibu terlebih dahulu harus memahami saldo normal akun ini. Jadi, harus hafal dan ingat saldo normal akun ini. Karena kalau tidak mengingatnya atau tidak memahaminya, anak ibu tidak akan bisa untuk melakukan jurnal umum. Jadi, ini kunci dasar sebelum kita melakukan jurnal umum. Di sini untuk saldo normal akun ada 5. Yang pertama bisa anak ibu lihat, ada akun harta atau aktiva. Harta ini jika mengalami bertambah atau penambahan, bertambahnya di debit, berkurang di kredit, sedangkan saldo normalnya merupakan debit. Sedangkan kewajiban atau utang, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Akun modal, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Akun pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Beban bertambah di debit, kurang di kredit, saldonya di debit. Nah, supaya mudah anak ibu menghafalnya, untuk harta ini khusus debit kredit. Untuk saldo normalnya sama dengan akun beban. Sedangkan kewajiban modal pendapatan ini saldonya juga sama. Ini juga anak ibu ingat ya. Tabel ini anak ibu ingat untuk rombongan harta sama dengan rombongan beban. Nah, setelah anak ibu memahami, kita baru bisa untuk menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan. Kita masuk untuk soal yang pertama. Tanggal 1 Januari, Dinda menyetorkan dana secara tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modalnya. Nah, kita analisis terlebih dahulu soalnya. Di sini kan Dinda ini menyetorkan uang secara tunai untuk modal usaha. Yang otomatis yang anak ibu ingat pasti kas kita bertambah. Karena di sini ada bacaannya, coba anak ibu lihat, menyetorkan dana. Berarti kas bertambah. Terus juga menyetorkan modal, berarti modal juga akan mengalami penambahan. Nama usahanya Dinda Taylor. Nah, seperti yang anak ibu lihat, pertama kita buat tanggalnya. Kas kita buat bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Kita buat 10 juta. Modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Jadi kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Masing-masing adalah 10 juta. Sampai di sini, apakah anak ibu sudah paham? Nah, kuncinya kembali lagi kepada rumus saldo normal akun yang ibu jelaskan tadi. Kalau harta ini, kas ini golongan apa tadi? Kas ini adalah golongan harta. Tadi di rumus sebelumnya yang ibu jelaskan, harta ini bertambah di mana? Di debit, berkurang di kredit. Kalau modal bertambah di mana? Di kredit, berkurang di debit.
Nah, kita masuk untuk tanggal 2 Januari. Di sini kita membayar sewa seharga 800.000 untuk jangka waktu 1 tahun secara tunai. Nah, kita analisis kalau kita membayar sewa, otomatis kan ini untuk jangka waktu 1 tahun, belum terjadi, belum kita gunakan. Berarti ini masuk ke dalam golongan harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini adalah golongan harta, jadi bertambah karena kita melakukan pembayaran 800.000. Kas kita berkurang karena kita membayar secara tunai. Jadi menimbulkan munculnya akun sewa dibayar di muka 800.000 dan kas 800.000 karena membayar secara tunai. Sampai di sini bisa kita lanjutkan. Tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan secara kredit seharga 6 juta. Kita analisis terlebih dahulu. Kalau kita membeli, pasti perlengkapan kita akan bertambah karena kita membeli perlengkapan. Perlengkapan merupakan golongan dari harta atau golongan aktiva. Jadi yang kita tahu perlengkapan bertambah di debit, kita berutang berarti utang kita bertambah di kredit sebesar 6 juta. Nah, jadi untuk perlengkapan ini bertambah di debit 6 juta dan utang kita bertambah di kredit sebesar 6 juta. Di sana Ibu lihat. Sedangkan untuk ref ini merupakan nomor akun. Nomor akun perlengkapan biasanya tergantung perusahaan tersebut. Jadi berbeda-beda setiap perusahaan. Kita buat perlengkapan bertambah 6 juta, utang kita juga bertambah di kredit 6 juta. Untuk tanggal 4 Januari, dibeli peralatan secara tunai seharga 800.000. Nah, kita analisis, karena kita membeli, otomatis apa? Peralatan kita bertambah karena kita membeli. Peralatan bertambah di mana? Peralatan golongannya apa? Golongan harta kan? Harta bertambah di debit. Sedangkan karena kita membelinya secara tunai, kas kita akan berkurang. Kita analisis rumus kita tadi. Kas berkurang di mana? Kas berkurang di kredit, karena kas ini golongan harta. Refnya ini kosong ya. Ini bisa Ibu isi sendiri. Jadi ref ini tergantung perusahaan tersebut. Tanggal 5 Januari menyelesaikan pesanan customer seharga 4.500.000 dibayar tunai. Nah, kalau kita menyelesaikan pesanan, maka jurnalnya yang pertama yang Ibu analisis, karena orang customer kita ini membayar tunai, otomatis kita menerima uang masuk atau kas 4.500.000. Kas bertambah di debit. Dan pendapatan ini kita kan telah menyelesaikan pesanan. Otomatis pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Pendapatan bertambah di kredit. Jadi kas bertambah di debit 4.500.000, pendapatan bertambah di kredit 4.500.000. Jadi yang perlu ditekankan di sini, untuk nominal debit harus sama dengan nominal kredit. Sudah masuk untuk tanggal 6 Januari, kita menyelesaikan pesanan dari customer seharga 1.200.000, tetapi belum dibayar. Jadi kita analisis terlebih dahulu. Sini kita kan tadi usaha baju, Dinda Taylor. Jadi pesanan customer ini telah selesai kita kerjakan. Tetapi customer ini belum membayarnya, otomatis customer kita berutang dengan kita. Yang perlu Ibu ingat, kalau orang berutang dengan kita, itu akun yang muncul apa? Akun yang muncul adalah, nah di sini muncullah akun piutang. Apa yang dimaksud dengan piutang? Piutang ini maksudnya uang kita atau harta kita masih ada sama orang lain atau sama customer. Jadi orang ini berutang sama kita. Jadi kita buat piutang. Kalau kita berutang sama orang baru utang. Kalau orang lain itu yang berutang sama kita buat piutang. Nah, piutang kita bertambah 1.200.000
karena tadi berhubungan dengan penyelesaian pesanan di sini, kata kuncinya, kita menyelesaikan pesanan, otomatis pendapatan atau penghasilan kita juga bertambah 1.200.000. Kenapa dikredit? Karena rumus saldo normalnya, jika pendapatan bertambah, letaknya di posisi kredit. Kita masuk tanggal 7 Januari. Menyerahkan penyelesaian jasa jahit baju kepada customer sebesar 2.500.000, tetapi baru diterima 1.500.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, kita analisis terlebih dahulu dari yang termudah. Sini kan kita telah menyelesaikan nih pesanan. Pesanan ini seharga berapa? Seharga 2.500.000. Tetapi customer kita baru membayar 1.500.000. Kita buat dulu kas kita. Karena membayar customer 1.500.000, kita terima debit 1.500.000. Lalu customer kita berjanji akan dibayar kemudian. Kita selisihkan, karena dia membayar 1.500.000, berapa lagi dia berutang sama kita? Berapa piutang kita piutang sama customer tersebut? Berarti 1 juta. Piutang kita akan muncul sebesar 1 juta. Pendapatan ini senilai berapa pesanan kita total semuanya? Yaitu 2.500.000. Bertambah di kredit. Untuk tanggal 8 Januari, kita membayar listrik 500.000 secara tunai. Sini bisa Anak Ibu pahami akan muncul beban listrik bertambah, yaitu di debit 500.000. Karena kita membayar secara tunai, maka akan muncul kas 500.000. Karena uang kita berkurang ya di kredit. Untuk tanggal 9 Januari, di sini dibayar biaya gaji 1 juta secara tunai. Juga hampir sama dengan soal sebelumnya, akan muncul, kalau ini munculnya beban gaji 1 juta bertambah, dan kas kita berkurang karena kita membayar secara tunai, berkurang di kredit. Untuk 10 Januari dibeli kendaraan untuk kegiatan operasional Rp 15 juta secara tunai. Sini karena kita membeli hampir sama ya tadi. Sama peralatan, kita membeli, kita ubah di sini kendaraan. Kendaraan bertambah di debit karena kita membeli 15 juta. Kas kita berkurang di kredit karena kita melakukan pembayaran secara tunai. Bisa dipahami? Nah, sebelum Ibu lanjut, Anak Ibu jangan lupa ya untuk subscribe channel Ibu, membagikan supaya konten ini bisa bermanfaat, bisa maju dan berkembang. Masuk untuk tanggal 11 Januari, melakukan pengambilan uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, kalau untuk keperluan pribadi, berarti kita menggunakan uang tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan atau operasional perusahaan kita. Misalnya, kita mempunyai usaha, kita menggunakan untuk keperluan membeli bedak atau membeli make up. Jadi, itu kan tidak berhubungan dengan usaha kita. Maka itu dinamakan privé. Privé ini golongan apa? Privé ini merupakan anak atau bagian dari modal. Kenapa dia bertambah di debit? Bukankah di rumus tadi bertambah di kredit? Karena privé ini merupakan akun kontra dari modal. Akun kontra ini maksudnya yang berlawanan dari modal. Meskipun dia dari anak modal, tapi ini merupakan pengurang dari modal. Jadi pengecualian untuk privé, untuk saldo normalnya merupakan kebalikan dari modal. Jadi bertambah dia di debit, berkurang juga di kredit. Jadi untuk kas kita berkurang 500.000. Karena kita mengambil uang tadi ya. 12 Januari kita membayar utang usaha